Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Zahro, NIM 010, kelas HKIA. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Nah, pada soal yang pertama yaitu ada ada pasangan suami istri yang ingin membeli rumah. Di situ ada Haidar dan Nabila yang ingin membeli rumah seharga 500 juta. Namun mereka cuma punya uang itu 100 juta dan mereka akan membeli rumah tersebut melalui Bank BSI. Nah, mereka bisa membeli rumah tersebut menggunakan akad murabahah, yaitu perjanjian jual beli syariah, di mana penjual atau dari pihak bank syariah tadi itu membeli barang yang diinginkan oleh nasabah atau pembelinya. Nah, setelah barang tadi dibeli oleh pihak bank, itu nanti barangnya akan dijual kembali kepada nasabah. Namun, dijual kepada nasabah itu dengan harga yang sudah ditambah, dan itu sudah disepakati di awal. Jadi, mereka itu sudah sepakat sebelumnya. Kalau rumah itu, semama tadi rumahnya yang Haidar tadi yang dibeli, kan dia kan rumahnya harganya 500 juta. Nah, pihak bank membeli rumah tersebut memang 500 juta. Namun nanti dijual kepada Haidar dan Nabila itu bisa mungkin 520 atau 550 juta gitu. Dan itu juga sudah sepakat, dua-duanya sudah sepakat kalau rumah itu saya jual dengan harga segitu. Ya, saya mau beli. Tapi nanti saya bayarnya, saya cicil, saya angsur, itu nggak apa-apa. Dan yang uang uang 20 juta, ibarat kata tadi uangnya harganya 520 juta. 20 juta tersebut itu nggak termasuk riba. Karena apa? Karena itu bukan bunga, melainkan itu adalah margin keuntungan. Margin keuntungan dari pihak bank. Nah, kan tadi kan dari awal sudah disepakati bahwa pihak bank mau membeli rumah tersebut dan menjual kepada nasabah, tapi dengan syarat ya itu tadi ditambah. Jadi mereka bisa saling untung dua-duanya. Pihak bank mendapat keuntungan dari menjual rumah dan pihak suami istri tadi bisa menempati rumah yang diinginkan dengan membayarnya tadi diangsur. Nah, itu jual beli tersebut nggak termasuk dalam riba. Ada dasar hukum. Ya, ini yang ada di Al-Quran ya, itu ada dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, kalau nggak salah ayat 275, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Jadi jual beli tersebut itu nggak apa-apa, kan nggak mengandung riba. Nah, untuk soal yang kedua yaitu ada soal fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana perbankan syariah mendapat keuntungan. Nah, di sini fungsi bank syariah terhadap lembaga intermediasi itu sebagai perantara dari antara pihak masyarakat, antara masyarakat yang kelebihan dana atau kelebihan uang, nah, dan pihak yang membutuhkan dana atau uang. Jadi bank syariah ini sebagai perantara. Jadi mereka itu yang kelebihan dana tadi akan menabungkan atau mendeposit atau ya ditabungkan sih, ya bisa ditabungkan dan dideposit uang tadi di bank syariah. Nanti kan uangnya kan disimpan sama bank. Ya nanti kan bisa diambil sama pihak yang punya kapan-kapan waktu gitu. Nah, terus yang pihak yang membutuhkan dana tadi bisa melakukan peminjaman dana bisa melalui sewa menyewa atau jual beli atau seperti akad murabahah tadi. Nah, itu. Jadi perannya lembaga intermediasi itu berfungsi sebagai fungsi bank syariah dalam lembaga ini. Nah, bank syariah itu
Fungsi bank syariah dalam lembaga intermediasi. Ya, lembaga syariah itu berfungsi di bank itu, berfungsi di lembaga itu untuk perantara saja. Nah, tadi pertanyaan juga apa? Cara mendapatkan keuntungannya, yaitu tadi dari kan uangnya disimpan ke bank sama yang kelebihan dana. Nah, nanti kan diminta sama yang membutuhkan dana. Nah, itu kan dia kan kayak pinjam gitu. Dan di awal kan juga pasti ada kesepakatan kalau kamu mengembalikannya harus sekian. Nah, nanti kan juga mungkin ada tambahan. Jadi nanti pihak banknya juga mendapatkan keuntungan, dan yang pinjam dapat keuntungan, yang menitipkan dana pun juga mendapatkan keuntungan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah itu soal yang ketiga, yaitu jelaskan 3 hal yang harus yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah. Setelah berikan masing-masing contohnya. Ya, yang pertama itu ada yang namanya jual beli, hal yang bisnis terlarang, yaitu namanya satu, ya sudah pasti itu riba. Riba kenapa dilarang? Karena dia itu menambah bunga. Jadi kayak bunga yang kita itu misal di awal tuh dibilangin nanti kamu ini ya tak pinjemin segini, tiba-tiba waktu disuruh mengembalikan lebih. Jadi itu bunga yang tambahan yang nggak disyaratkan dalam pinjam meminjam itu. Jadi itu nggak diperbolehkan, karena itu termasuk riba. Dan yang kedua ada gharar. Gharar yaitu ketidakjelasan dalam akad atau jual beli. Misal dalam jual beli rumah mungkin, dan itu pas akad itu pas jual beli itu nggak dijelaskan, kayak rumahnya itu detailnya gini, panjangnya segini, itu nggak dijelaskan. Jadi dia cuma kayak menjual itu gini, saya jual rumah, tapi nggak dijelaskan spesifikasi dalam rumahnya itu seperti apa, itu nggak dijelaskan. Nah, itu juga nggak boleh. Yang ketiga yaitu maisir atau perjudian. Contoh itu seperti judi online atau trading spekuler. Ya, kalau nggak salah trading spekuler ya. Nah, itu tuh nggak boleh karena mengandung unsur untung-untungan di salah satu pihak. Jadi kayak maksudnya itu satu untung, satu rugi. Nah, jual beli itu tidak diperbolehkan karena tidak menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan hanya salah satu pihak. Jadi jual beli itu tidak diperbolehkan. Setelah itu tadi pertanyaan yang nomor 3 itu berikan pendapat Anda tentang pernyataan bahwa bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Pendapat saya tentang bank konvensional yang disamakan dengan bank syariah, menurut saya itu tidak. Karena menurut saya bank konvensional itu dia mendapatkan riba. Kita kalau ke bank konvensional itu kita harus membayar riba atau membayar bunga. Dan bank itu mengejar keuntungan tetap. Jadi pihak banknya itu untung sendiri, kitanya yang rugi. Jadi kalau bank syariah kan tidak, dia kan bisa melalui jual beli tadi atau bisa lewat sewa menyewa, yang hasilnya nanti itu bisa sama, keuntungannya itu sama-sama menguntungkan gitu. Dan di bank syariah juga berlandaskan keadilan.